Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nanda Ustaz Arwan yang kita hormati, bapak-bapak para pemuda dan pemuda masyarakat, bil khusus bapak kepala lingkungan, ibu-ibu, singkatnya seluruh majelis ilmu Masjid Baitul Bogor yang kami hormati dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, mari kita sama-sama lafazkan kalimat hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia nikmatnya yang kita masih bisa nikmati, masih bisa rasakan sampai dengan malam hari ini. Sabtu memasuki malam Ahad 19 April tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1446 Hijriah. Tentu dengan nikmat sehat, panjang umur, sehingga yang belum berusaha malam mungkin ini bisa hadir dalam majelis ilmu yang kita kembali laksanakan pada Ramadan kemarin. Ini kajian perdana juga nih bersama Nanda Ustaz Sayyid Arwan SDMA dalam kajian tafsir kitab Tabdihul Qalibin. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Nanda Ustaz bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita cerna, bisa kita ambil intisarinya sebagai wawasan atau penambah ilmu buat kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan bagi junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak lupa pula pada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Tentu mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dan seluruh keluarga kita yang belum berkesempatan hadir senantiasa nantinya mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian perdana ini. Untuk itu kami serahkan kepada Nanda Ustaz Sayyid Arwan SDMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal hasanah tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa tila'a ala khair ittiba'a mardatillahi tawabihi qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ta'ala al-futuh al-arifina bi rahmatik وانصرنا عليك رحمة وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بعلم والفهم وزينا بعلم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، المكرمون والمحترمون الحضرة المحترمين, para tuan guru, ayah anda, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, sikatna, jamaah majelis Baitul Bogor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum usami masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di majelis niki guna memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bekal yang usami
sebagai bekal amaliyah kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Ibu-ibu tiang, bapak-bapak tiang, jamaah Majelis Baitul Ghafur yang saya hormati, terlanjut kajian kita di kajian namanya Jimat, kajian malam Ahad. Di hadapan kita niki kita mulai kaji kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Nasr bin Hamad bin Ibrahim As-Samarqandi, atau beliau lebih dikenal dengan nama Imam Abu Lais As-Samarqandi. As-Samarqandi ini yang menghormati Allah nama lambang, nama suatu daerah di negeri Uzbekistan. Tradisi ulama-ulama lain suka sekali menaruh namanya, nama daerahnya di akhir namanya. Misal contohnya Sayyidul Arfan Al-Gebani, ini contohnya. Atau contohnya Bapak Ahmad Al-Alusi Al-Rafoi. Ini kebiasaan tradisi ulama-ulama kita terdahulu. Arti kitab niki sebagaimana dalam muqaddimah beliau Tanbihul Ghafilin, tanbih artinya peringatan, nasihat bagi orang-orang yang lalai, nasihat bagi yang belum muslimin, orang-orang yang lalai. Di dalam kitab niki sebagaimana yang kutip dalam muqaddimah beliau menghimpun hikmah nasihat-nasihat yang beliau niatkan untuk generasi selanjutnya, untuk tiang belum muslimin. Maka beliau berpesan di dalam muqaddimah niki hendaknya kejadian hikmah nasihat-nasihat yang beliau himpun dalam kitab ini ayang zurafihi bitadakkuri wa tafakkuri li nafsihi. Hendaknya tiang pelungguh samin jadikan hikmah beliau niki jadi bahan kita untuk berpikir, bahan kita untuk merenung, bahan kita untuk memuhasabah diri kita, atau bahasa kerennya introspeksi diri. Bahasa keren. Bahan introspeksi diri, bahan renungan kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab niki diniatkan untuk kita ada merenung, muhasabah diri kita. Hikmah yang perlu samin berpikir dan merenung, sebagaimana beliau tulis hadis yang kutip dalam kitab niki, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tafakkaru sa'ah khairun min ibadati sana. Berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah setahun. Berbeda maksudnya hadis niki berpikir, berbentan terjadi dengan pacu. Berbenta berpikir lima mukatoa sisa umurku tetap sholat berjamaah, cuma aku tawa dek lepas seorang sholat qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Nah, berpikir seperti ini jamaah nilainya sama dengan kita ibadah. Pelungguh orang kaya berbeda berpikir ada sedekahan harta kita. Berbeda berpikir jari dengan pacu.
Niki kita sebagai orang Islam niki jamaah rahmati Allah sangat luar biasa. Berpikirnya kita niki juga bernilai ibadah. Alhamdulillah niki yang Musamin lahir dalam keadaan Islam. Niki nikmat yang sangat luar biasa. Okay. Perintah untuk kita berpikir niki sudah ada disebutkan dalam Al-Quran. Okay. Al-Quran mengatakan afala tatafakkarun wa ma yadhakkaru illa ulul albab wa ma yatafakkaruna illa ulul albab dan lain sebagainya. Okay. Harap perintah kita untuk berpikir. Nabi Allah Ibrahim mencari siapa Tuhan ketika diciptakan saya cipta Allah menunggu tak matahari ini Tuhan aku matahari ini terbenam ini bukan Tuhan sampai pada akhirnya Nabi Allah Ibrahim menemukan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala Tuhanku adalah yang menciptakan alam ini dan yang kekal abadi mengesahkan Allah Subhanahu niki jamaah. Yang punya guru, masyayikh, okay? Cara muhasabah diri masyayikh yang niki wah tawali. Cara dia muhasabah diri baik. Gitu dalam muhasabah niki nggih. Dari hitam apa sih doa gawe kebaikan kita dan lain sebagainya. Artinya punya masyayikh tua sekali. Setiap malam sedek mana tidur niki nampai pulpen kanca buku. Tulis Nabi senagawe lekan selesai solat subuh sampai sedek mana tidur. Ucapan Nabi sak keluar jelo niki, Nabi perbuatan si tiang gawe jelo niki, sini ada tulis. Sekira ucapan niki berkaitan dengan orang lain segera dia minta maaf. Ngedek keridoan dan lain sebagainya. Begitu cara ulama. Namun cara kita jak los, bodoh amat. Cara kita, begitu cara ulama. Mudah-mudahan tiru niki. Kemudian dan beliau sampaikan di dalam nasihatnya juga ada nasihat menarik yang kutip dalam muqaddimahnya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ النَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَالْمَوَاعِظِ وَسِيرَ السَّلَفِ لَا يَعُدُّ إِحْدَى الْخَصْلَتَيْنِ. Bahasan beliau dalam kitab niki sai-sai si menolak, menghindari atau meremehkan nasihat hikmah perjalanan dakwah seorang ulama, teremehan nasihat seorang ulama, la ya'udu ihdal faslatain, maka lihatina timbul salah satu persepsi, salah satu di antara efek negatif. Saudara persepsi muncul perasaan yang pertama, imma ayyaktasira 'alal qalil minal 'amal wa yatawahhamu annahu min jumlatis sabiqina ilal khairat. Mutlah ngeremehan tuan guru ulama, maka muncul persepsi dalam hati kita merasa si penembik niki merasa amal kita ni amma ayat tasara ala qalil, membanggakan amalnya sekedik. Kemudian merasa dirinya setara lain orang-orang yang soleh. Niki munara lungguh sampai teremehan dengan, maka ia akan muncul dalam hati kita. Merasa membanggakan amal yang terbatas dan merasa setara dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, au yajtahidu ba'dal jahli fa ya'udhu dzalika fi 'ainihi wa yaf'alu wa yubdil bidzalika nafsahu 'ala ghairihi. Si kedua niki sin sombongan amalna sak belik, lalu kemudian merasa dirinya lebih baik,
lebih sempurna daripada yang lain. Dengan sakmarak nika yang tersebutkan baru si penembik si kedua niki jamaah, fayubtila bidzalika sa'yuhu wa yahbitu 'amaluhu. Dengan sakmarak niki hangus ibadahnya, wa yahbitu 'amaluhu, telah selaput amal. Niki. Maka arah nasihat yang luar biasa, ungkapan yang luar biasa. Bahasa niki unzur ma qala wala tanzur man qala. Kita Nabi isina sampeyan, perhatian Nabi si sampeyan. Dak kita sai sak nyampeyan. Nebajang netoa selama itu nasihat baik ambil. Dak gara-gara dia kalau bisa tanpa ini nyampe apa lentok main sepedu. Misalnya, netoa dan mudah selama nasihat ini baik kita ambil. Kita Nabi sin sampeyan. Dak kita sai sak nyampe ya. Jangan sampai ada persepsi yang perlu sami kita umil lalu ngaji. Misalnya aku berajah bebesa aku. Niki berajah bebesa aku umil lalu ngaji. Nauzubillah seperti ini. Dimanapun peran seorang tuan guru, peran seorang ulama niki sangat berperan dalam kehidupan beragama yang penuh karena tuan guru tahu mana yang hak, mana yang batin. Karena keberkahan dari tuan guru kita. Jadi sampai ada rasa ngeremehan, saya nyampe yang benar. Enggak diri sampai yang si tuan guru dengar baik. Walaupun ustaz ini nyampe yang ngantuk, dengar baik. Ambil hikmah nasihat-nasihat yang baik sekiranya tak bau terbaik. Kemudian beliau melanjutkan dalam nasihatnya, fa idza nadhara fiha izdada khamsan 'ala ta'at. Namun dengan mengambil memetik nasihat seorang ulama, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungannya? Bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir muqaddimahnya beliau berdoa, "Fanas'alullahu taufiq bi azkal a'mal wa a'zamal barakat." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan taufik untuk tiang penunggu sami untuk terus berbuat amal kebaikan dan mendapatkan keberkahan yang sebesar-besarnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab ini sebenarnya sambut yang bahas kemarin, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang babul ikhlas. Maka di pertemuan ini di bab kedua yang belum bersamin akan bahas babu haulil mauti wa syiddatih, bab tentang kengerian maut dan dahsyatnya kematian. Serem dulu. Faqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi. Amun Arab sebutan al-faqih niki maknanya jamaah rahmati Allah, orang yang mendalam ilmunya. Atau kita sebut pakar. Memang beliau niki pakar hadis, pakar tafsir, pakar fikih. Artinya al-faqih niki dia takut mati. Dia takut amal kita tidak bisa membawa kita ke surganya Allah. Itu yang kita lakukan. Kemudian ahabbu ila Allah liqa'ahu. Dan Allah benci, Allah ingin berjumpa dengannya. Allah cinta dan ingin berjumpa dengannya.
dengan satu yang meninggal dunia limpahan anugerah, dan Allah pakai dengan satu dinamiki banyak hikmah. Begini. Wa inna ma fassarahu la inna muhabbatu ala ma fassarahu mailan nafsu wa la yahidu ta'ala wa yahmilu ala ghayatihi. Maksud dari Allah cinta ini, Allah tidak mailan nafsu, Allah suka cinta sakit hamba, bukan. Tapi maknanya yang beliau tulis sedikit, Allah cinta kepada semua hamba. Ada lanjutan hadis ini yang firman Allah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang enggan berjumpa dengan Allah, maka Allah juga enggan berjumpa dengannya. Kita paham. Maksud dari hadis ini saya jamaah, wa innal kafira hina yara ma a'adda lahu min al-uqubati yabghi liqalalahu wa yaqra'u al-mata. Dengan sakit pada malaikat, datang malaikat ngabari, oh tahu sih tidak berbeda dengan makan, nangis dia. Dia ini berdaya kerja Allah, takut dia. Makanya zaman mati Allah karena dengan begini tinggi dia tahu tahu dia, lalu dia dengar. Ada yang menulis nanti dengar, dia tahu dengar. Dalam cerita kita hadis sahih ini diceritakan dengan pacu sampai dinam tinggi. Menuntut sholatan, Nabi berpuasa, hari baca Quran aku, bunyi dengan baju. Kalau mesti baju belum anak dari seberapa, tutur tutur kita, kopi kita turun, anak bunyi, oleh kekurangan, mereka jauh tinggi, kopi kita, maka daripada itulah jenazah seharusnya cepat untuk dimakamkan. Begitu juga dengan orang kafir jamaah. Begitu dia meninggal dunia, takut dia menangis. Ini kekurangan dipani berikan ke Allah Ta'ala. Takut. Enggak dia berjumpa dengan Allah. Beda dengan kita. Waktu perlihatkan kenikmatan yang akan kita peroleh di akhirat nanti, milik kerja-kerja kebaikan Allah. Saat dengan dirinya menolak tercabutnya mauna, taubeh mauna, surga mauna, menurut senyum. InsyaAllah. Karena dah tahu tempatnya di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaqra'u liqa'ahu. Makna maksudnya Allah juga enggan berjumpa dengannya. Maksudnya dalam hadis ini, qarabatullahu lahu tab'iduhu al-rahmati wa iradatuhu naqmatihi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan rahmatnya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghukum orang yang durhaka. La qarahiyatul ladzi yamshaqu li'annahu la yaliqu isnaduha ila Allah Ta'ala. Lalu ada yang mengatakan paman ini Allah benci ketemu dengan seseorang lagi. Maksudnya la qarahiyah ini enggan ini bukan bermaksud Allah satu hidup, karena Allah ini dan layani dari tak pantas kita maknai Allah itu sebagai orang, sebagai pendendam, tak pantas. Begini. Jangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian cinta, kemudian karena cinta kita itu sebab kita berjumpa dengan Allah, atau
Dia dalam lagi seperti ini. Bentuk kecintaan kita tidak taat dan terus taat. Nah, dia juga bentuk kecintaan dan saking cintanya dengan diri. Bila pecah-pecah mereka ke Allah bukan seperti ini. Ya, tapi bentuk kecintaan itu adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga kita bertemu dengan Allah. Kenapa kita enggak bertemu dengan Allah Ta'ala? Karena khawatir amal kita ini tidak sampai memberatkan yang mustahil menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini jamaah Allah, nasihat singkat dari kitab ini tentang kedenian maut dan dahsyatnya kematian. Mudah-mudahan yang bermuslim bisa mengambil ibrah dan lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saksi tertinggi jemaah, dengan mempersiapkan kematian Nabi persiapan kematian kita yang tentu dengan amal soleh, duit beramal, duit beramal terus beramal sampai akhir hayat yang berusaha. Kalau seorang ulama takut dan searah maksiat, dia marah di rumahnya menolak maksiat karena dia perhatikan. Masya Allah, itu yang menyebabkan dia untuk tidak bermaksiat. Nah, ada juga seorang petinggi legendaris dari kiamat, dia legendaris Muhammad Ali. Jadi yang kutip yang baca, beliau seorang tokoh muslim yang minoritas. Ya, Masya Allah, di Amerika kita kehidupan bebas, sangat luar biasa bebas sekali. Caranya menghindari maksiat ini berbeda, membakar diri nasi goreng kaki. Terus dia berucap, ini tidak sebanding dengan panasnya api neraka. Itu seorang sosok tertinggi legendaris Muhammad Ali. Mudah-mudahan nasihat-nasihat dari ulama kita, cerita-cerita hikmah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu yang berusaha mengamalkan. Mudah-mudahan yang berusaha akan sehat walafiat untuk terus hadir di majelis ini untuk menambah wawasan keilmuan kita sebagai bekal kita di akhirat nanti, dan untuk berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi hamdan
kesimpulannya bahwa apabila kita cinta kepada Allah, maka taati segala perintah dan laksanakan apa yang diberikan kepada. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini, dan juga perhatiannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sehat, nikmat panjang umur untuk kita jumpa pada pertemuan buah-buahan yang akan datang. Bila dapat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.